bahan-bahannya sudah saya persiapkan semua untuk bikin rotinya, adonan rotinya, dan loyangnya sudah saya persiapkan. Sebelum saya mulai, saya mau kasih lihat loyang yang saya gunakan. Ini ukurannya 14, tingginya 6. Nanti berat adonannya masuk 20 gram berat adonannya. Dan kita letakkan adonannya yang sudah dibulat-bulatkan, nanti itu ada 6 pits masuk di loyangnya ini ya. Nah, sebelum saya mulai, saya oles dulu pakai Carlo. Oke, ini Carlo pengoles loyang yang paling bagus yang bisa kita gunakan. Bisa untuk pengoles loyang yang ukuran seperti ini, atau mau pakai loyang yang ukuran besar, ini serbaguna. Carlo ini kalau kita gunakan untuk pengoles loyang ini lebih bagus karena dia tidak lengket. Apalagi kalau kita bikin bolu ya. Bolu sama sekali tidak lengket. Untuk pinggir-pinggirnya ya, setelah matang kita keluarkan itu mulus. Jadi saya sarankan ibu-ibunya, mbak-mbaknya, adik-adiknya, yang mas-masnya yang mau bikin bolu ya, yang masih mengoles pakai mentega atau margarin atau butter, mending diganti pakai Carlo karena Carlo ini lebih bagus. Dan untuk pengoles loyang untuk kita bikin roti ya, supaya nanti rotinya tidak lengket di loyang. Oke, sekarang saya mau oles dulu ya. Maaf, suara saya agak seperti komodo. Ya maaf ibu ya, yang sedang menonton, mbak-mbaknya, adik-adik emasnya, suara saya seperti komodo hari ini. Oke, ini Carlonya saya tuang, bisa dilihat teksturnya ya. Jadi dia cair sedikit kental. Jadi ini yang saya gunakan sebagai pengoles loyang, supaya nanti roti sobeknya ini tidak lengket waktu dikeluarkan. Saya oles dulu, harus merata. Jadi ini saya persiapkan dulu sebelum kita mulai. Saya lihatkan bahan-bahannya apa aja nanti yang digunakan. Jadi ini betul-betul dioles biar tidak lengket ya nanti ketika rotinya sudah matang. Pakailah Carlo. Sudah saya oles pakai Carlo. Kalau memang kalian tidak punya Carlo, bisa dioles pakai mentega, butter atau margarinnya. Jadi ini saya sisihkan dulu yang sudah saya oles pakai Carlo. Oke, saya sisihkan dulu. Selanjutnya bahan-bahannya sudah saya persiapkan semua. Sudah ada tepung terigu protein tinggi yang ini. Nah, kalau kita mau bikin roti manis ya, memang kita harus menggunakan tepung protein tinggi. Kenapa harus menggunakan tepung protein tinggi? Supaya nanti waktu kita adonannya ini cepat tercampur merata, dan ketika kita proofing adonannya ini bisa mengembang maksimal, bervolume, dan ketika rotinya sudah matang, keempukannya bisa terjaga ya, seperti itu. Dan serat roti lebih panjang jika kita menggunakan tepung protein tinggi. Apabila kalian menggunakan tepung protein sedang, serat rotinya nanti itu kurang panjang. Jadi lebih bagusnya pakai tepung protein tinggi. Karena memang kita bikin roti ini memang diharuskan pakai tepung protein tinggi untuk bikin roti manis. Oke. Gula pasir, apabila teman-teman mengadonnya pakai tangan, saya sarankan gula pasirnya diganti pakai gula halus ya. Supaya nanti adonannya ini bisa tercampur merata. Karena apabila gula pasir ini tidak betul-betul hancur, kalian mengadon tangan, itu nanti berpengaruh juga ke adonannya. Adonannya bisa kurang bervolume waktu kita proofing. Tapi kalau kalian menggunakan mesin, tidak masalah ya, pakai gula pasir. Karena cara kerja mesin dan tangan itu beda ya. Jadi apabila teman-teman menggunakan mesin, boleh pakai gula pasir. Garam, karena ini resepnya ekonomis, ini saya menggunakan telur 1 butir, ini nanti utuh saya gunakan. Susu cair, bisa pakai merek apa aja ya, yang penting susu susu cair. Mentega, di sini saya pakai mentega, tidak pakai margarin. Apabila menteganya mau diganti margarin, tidak masalah. Karena ini resep ekonomis, saya pakai margarin. Air es yang saya gunakan, saya sarankan teman-teman jika mau bikin adonan roti, sebaiknya menggunakan air es atau air dingin ya. Supaya nanti waktu kita mengadon adonan roti,
adonan yang kita bikin tetap stabil, rendah mengembangnya. Karena kadang ada mesin kita gunakan itu cepat panas. Supaya nanti suhu adonannya tetap rendah, stabil mengembangnya, lebih bagusnya kita menggunakan air es atau air dingin, ya. Ragi, ini ragi, saya kan jualan roti. Jadi saya beli ragi itu selalu setengah kilo. Jadi supaya nanti raginya tetap aktif, tidak mati, saya kemas di dalam botol. Dibandingkan kita kemas di dalam toples, apabila dibuka penutupnya nanti itu, kan toples penutupnya besar ya. Kalau botol seperti ini penutupnya kecil. Jadi ini bisa raginya bertahan seperti itu. Tidak mudah mati ya, dan raginya tetap aktif karena tutup botol ini kan kecil dibandingkan kita simpan raginya di dalam toples. Ya, ini aman sekali kita gunakan sampai raginya ini habis kita gunakan setengah kilo. Maaf suara saya seperti komodo hari ini. Oke, ini ada jadi. Karena ini roti sobek rasa pandan, bisa langsung sekaligus pakai pasta yang ada warnanya, yang ada rasanya. Karena saya belum beli pasta yang ada rasanya sekaligus ada warnanya, ya. Ini saya pakai yang berbeda. Ini ada pewarna hijau, ya, hijau muda. Nanti kalau misalnya tidak ada hijau muda, bisa pakai hijau tua, yang pastinya hijau. Terus ini ada pasta pandan, karena kita bikin roti sobek rasa pandan, berarti kita harus pakai pasta yang rasa pandan. Ini pasta rasa pandan yang warnanya bening. Jadi ini bisa untuk segala jenis campuran, untuk bikin bolu juga bisa pastanya. Kita gunakan untuk bikin roti, minuman, ya, ini serba. Oke, selain kita mempersiapkan bahan-bahan keringnya tadi, bahan-bahan basahnya, untuk bikin roti manis memang ada bahan tambahannya, ya. Ya, bahan tambahan pangan campuran perlakuan tembung. Jadi tidak cukup kita menggunakan bahan-bahannya seperti tepung terigu, telur, gula, susu dan lain-lain, ya. Jadi ada bahan tambahannya di sini. Jadi saya perkenalkan dulu, ini ada Peratos, Katen Actiflux dan Bakerin Flux. Sebelum saya mulai bikin adonan roti, saya jelaskan dulu fungsinya Peratos, Katen Actiflux dan Bakerin Flux. Jadi kalau misalnya tidak ada bahan tambahan ini yang namanya pelembut roti untuk bikin roti manis, nanti tekstur roti yang kita bikin, ya, nanti keempukannya bisa berkurang, ya. Ketika sudah dingin maupun bermalam, roti bisa kering dan keras, dan seratnya juga tidak panjang. Jadi kalau kita mau bikin roti empuk, lembut, seratnya panjang, harus kita menggunakan bahan pelembut ini yang saya kasih lihat ke kalian, ya, sekarang. Jadi saya jelaskan dulu, ya, fungsinya kedua pelembut ini sama, melembutkan, mengempukkan roti. Serat roti lebih panjang ketika roti sudah dingin maupun bermalam, keempukan roti bisa terjaga. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi fungsinya kedua-duanya sama, ya, cuma ada perbedaannya, ada kekurangannya, ada kelebihannya untuk digunakan. Jadi fungsinya sama, melembutkan, ya, tadi, ya, saya sudah jelaskan. Fungsi Peratos Katen Actiflux ini, fungsinya Peratos Katen Actiflux ini melembutkan roti, mengempukkan roti, serat roti panjang ketika roti sudah dingin maupun sudah bermalam. Tekstur keempukan roti tetap terjaga, ya, 1-5 hari tekstur keempukan roti ini terjaga. Tapi ini ada kelebihannya, ya. Kelebihannya lebih melembutkan roti. Tapi kalau untuk memberikan volume, adonan roti yang kita bikin dia tidak memberikan volume, hanya melembutkan saja. Dan kelebihannya, jika kita bikin roti pakai campuran Peratos Katen Actiflux ini, hasil roti nanti itu ketika kita panggang dia tidak turun, ya, tetap mengembang dia hasilnya, kokoh. Nah, untuk Bakerin Flux ini fungsinya juga sama, melembutkan, ya, mengempukkan roti, serat roti panjang ketika roti sudah dingin maupun bermalam, keempukan roti bisa terjaga, ya. Dan kelebihannya, dia memberikan nutrisi ragi supaya ragi ini bisa bekerja dengan baik dengan cara memberikan volume adonan roti, mengembangnya lebih bervolume. Jadi ini fungsinya, ya, memberikan volume adonan roti supaya nanti roti yang kita bikin
ketika kita proofing lebih bervolume seperti itu. Tapi ada kelebihannya, semakin tinggi adonan roti yang kita bikin, kadang kita panggang di oven, dia tinggi, ketika sudah matang dikeluarkan dari oven, kadang dia menyusut. Nah, jadi itu kekurangannya. Supaya nanti hasilnya maksimal, bisa di mix ya, Puratos, Katen Active Plus dan Bacterin Plus, supaya nanti hasilnya mengembang, lembut, dan tidak menyusut ketika sudah keluar dari oven, rotinya sudah matang. Jadi ini fungsinya. Oke. Saya kan YouTuber juga kerjanya. Jadi saya harus berbagi resep juga di channel YouTubeku, ya. Jadi kenalkan, saya YouTuber juga. Yeay, YouTuber ya, YouTuber. Sebelum kita bikin adonannya, campurkan dulu bahan-bahan keringnya supaya tidak ada ketinggalan. Apabila ada salah satu ketinggalan, nanti hasil adonannya yang kita bikin kurang maksimal. Ragi, ini saya gunakan 1 sendok makan full atau peres. Ya, ini takarannya 7 gram. Gula pasir, pelembutnya Bacterin Plus. Ini saya gunakan setengah sendok teh. Ya, sekitar setengah sendok teh lah saya gunakan. Sorry. Ini setengah sendok teh saya gunakan Bacterin Plus. Puratos Katen Active Plus saya gunakan sama setengah sendok teh, jadi total keseluruhannya 1 sendok teh. Jadi ini masing-masing setengah sendok teh ya saya gunakan. Sedikit lagi kur. Oke, segini ya. Sudah saya mix, ini saya sisihkan dulu. Mentega, garam saya satukan, karena ini sama-sama asin. Sudah saya mix, pisahkan dulu. Susu cair, ini saya satukan sama telur. Maaf ya, saya bikin video ya, saya lagi bikin konten. Pasta pandan, pewarna hijau, bisa pakai setengah sendok teh, bisa pakai 1 sendok teh, tergantung selera mau warnanya lebih berwarna atau warnanya sedikit sedang seperti itu. Pasta pandan yang warna bening, 1 sendok teh full. Diaduk-aduk dulu biar merata. Oke, ini sudah merata, saya aduk-aduk. Kumpulkan bahan-bahan adonannya, kita persiapkan. Oke, sudah ada tepung terigu sama bahan-bahan keringnya yang sudah saya persiapkan. Sudah ada air dingin atau air es, sudah ada sudah ada mentega sama garam yang sudah saya persiapkan, sudah ada telur yang dimix sama pewarna, pasta rasa pandan, dan juga susu. Oke, langsung kita eksekusi, kita bikin. Langsung mengadon, bahan-bahannya saya masukin di dalam mesin. Bahan basahnya, iya Bu. Ini saya menggunakan mesin spiral. Ini saya menggunakan mesin planetary, mesin mereknya Gomesin. Ini teman-teman yang mau cari mesin Gomesin bisa langsung DM saya ya. Nanti di bawah
Ini teman-teman kalau ada yang mau pesan mesin komesin bisa langsung pesan sama saya. Bisa langsung kirim pesan di channel YouTube saya. Oke. Ini mesinnya bagus untuk mengadon roti. Apabila kalian menggunakan mesin yang saya gunakan ini, cepat sekali mengadon adonan roti. Hanya waktunya kurang dari 10 menit, adonan roti bisa kali seketika. Nah, ini langsung saya reviewkan juga ke kalian ya. Jadi bahan-bahan rotinya tadi sudah masuk, bahan-bahan keringnya dan bahan-bahan basahnya. Dan lanjut mesinnya saya nyalakan. Mesinnya dinyalakan. Ini saya pakai speed kecepatannya slow. Jadi mesin planetary ini dia mampu mengadon adonan di atas 1 kilo, paling maksimal 2 kilo ya. Dan ada speed kecepatannya. Ada yang low, paling lambat ya. Ada yang medium dan ada speed kecepatannya paling tinggi. Jadi untuk mengadon adonan roti ini cepat kali dalam waktu 10 menit. Sorry ya bikin video. Nah, bisa dilihat stylenya ya. Dia ramping, modelnya cantik sekali. Jadi ibu-ibu yang mau mesin ini, keberadaannya di rumah pasti lebih cantik lagi. Ya, seperti aksesoris gitu ya. Oke. Ini mesinnya cantik ibu-ibu ya, mbak-mbaknya, mas-masnya, siapa tahu ada yang mau beli mesinnya DM saya ya. Itu ada speed kecepatannya di samping ini ya, tinggal diputar bisa kelihatan. Dan ada untuk menyalakan mesinnya ini ada ketekannya di samping untuk menyalakan dan mematikan. Jadi mesinnya ini untuk mengadon adonan roti-rotian, bisa juga untuk mengadon cake, juga kue kering. Jadi satu mesin ini 3 fungsi. Bisa untuk mengadon roti yang pertama, yang kedua bisa mengadon perbulu-buluan cake, dan bisa mengadon adonan kue kering. Jadi oke, saya nyalakan mesinnya. Untuk mengadon menggunakan mesin ini saya pakai speed yang medium aja dulu ya untuk mengaduknya. Oke. Jadi seperti ini cara kerja mesin gomesin. Memang mesin gomesin memang gemesin bikin roti, karena rotinya bikin gemesin ketika sudah jadi rotinya gembal-gembul. Gembal-gembul. Jangan airnya semua dimasukin, bertahap. Biar kita tahu adonan ini kekerasan atau kelembekan. Jadi di sini saya kasih tips kalian ya untuk bikin adonan roti. Apabila bikin adonan roti, adonannya kekerasan ya, tinggal dikasih air sedikit. Bukan berarti adonannya itu tidak jadi ya. Kalau adonannya kelembekan, tinggal beri tepung sedikit ya, biar nanti adonannya ini kalisnya maksimal. Jangan berarti nanti bikin resep saya, kok kak adonannya kok kelembekan. Gampang, tinggal dikasih tepung sedikit ya. Karena kenapa? Ukuran telur kadang berbeda ya. Kadang kita pakai yang besar, kadang yang kecil. Jadi resep yang saya kasih ini kadang tidak sesuai juga ya. Jadi gampang. Kalau adonannya kekerasan, tambahkan air sedikit saja ya. Kalau adonannya kelembekan, tinggal dikasih tepung sedikit seperti itu ya. Baru diadon lagi sampai betul-betul kita menemukan kekalisan yang kita pengen seperti ini. Untuk bapak sampai terkenal. Oke, adonannya sudah kalis. Mentega sama garam terakhir saya mix supaya nanti adonannya maksimal cepat kalis. Jadi fungsinya mentega sama garam ini terakhir kita adon ke adonannya supaya nanti adonannya cepat kalis ya. Kalau garam fungsinya supaya tidak menghambat cara kerja ragi. Karena kalau misalnya kita duluan kita langsung mix ya adonannya ini sama garam, nanti cara kerja raginya bisa kurang. Jadi ini terakhir ya, kalau mentega, margarin ya kita mix ke adonan setengah kalis itu supaya nanti cepat kalis. Jadi itu fungsinya kedua ya, sudah saya jelaskan. Oke, mesinnya saya nyalakan lagi. Jadi bisa kelihatan belum apa-apa adonannya sudah kalis seketika.
baru setengah kalis kita adon ya. Tapi ini harus diadon lagi sampai betul-betul mentega sama garamnya tercampur merata. Oke, saya nyalakan mesinnya. Kecepatannya matikan dulu mesinnya. Oke, matikan dulu mesinnya. Baru speed kecepatannya saya naikkan ke yang paling tinggi seperti ini ya. Baru saya nyalakan lagi mesinnya, lanjut mengadon supaya adonannya cepat kalis. Jadi cara kerja mesin ini sangat bagus sekali dan cara mengadonnya sangat profesional. Mesin Komesen ini buatan pemuda-pemudi Indonesia. Mixer kita MX 923. Oke, adonannya sudah kalis, mesinnya saya matikan. Jadi apabila kalian, ini mesinnya saya matikan ya. Apabila kalian mau adonannya kalis seperti yang saya bikin, harus menggunakan tangan. Karena mengadon menggunakan tangan sama mesin jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi ya. Kalau kita menggunakan tangan bisa kalisnya ya. Cuma mengadonnya itu untuk bisa menemukan kekalisan menggunakan tangan itu mengadonnya setengah kilo. Tapi kalau mengadon 1 kilo agak susah kalisnya ya. Bisa kalis ya, setengah kilo bisa kalis. Tapi kalau misalnya nanti rotinya sudah dingin dan bermalam, keempukannya bisa berkurang dan seratnya kurang panjang ya. Kalau kita menggunakan tangan masih bisa kalis, tekstur rotinya ini masih bisa empuk ya. Tapi ketika rotinya sudah dingin dan bermalam ya, berhari-hari, keempukannya bisa cepat berkurang seperti itu. Tapi apabila kita menggunakan mesin, itu betul-betul adonannya kalis ya. Ketika rotinya sudah dingin maupun bermalam, keempukan roti ini bisa terjaga ya. Kalau kita menggunakan mesin, jadi jauh berbeda nanti hasil adonannya ini juga. Ketika kita proofing itu hasilnya dia lebih maksimal mengembangnya ya, seperti itu. Jadi saya sarankan harus menggunakan mesin. Kalau mau pakai tangan juga nggak apa-apa, asalkan mengadonnya di bawah setengah kilo. Kalau mau 1 kilo boleh, cuma nanti hasil rotinya ini keempukannya tidak terjaga ya. Oke, maaf ya bikin vlog. Jadi seperti ini adonannya yang menggunakan mesin. Bisa kelihatan. Jika kita menggunakan mesin, betul-betul adonannya kalis tembus pandang. Ini. Bisa tembus pandang. Mengadon menggunakan tangan juga bisa kalis seperti ini, tapi hasilnya lebih jauh berbeda jika kita menggunakan mesin. Betul-betul adonannya sangat elastis. Ini. Nah, seperti ini nanti kalau kita bikin roti itu jadinya juga hasilnya juga bagus, maksimal. Ini sampai tembus pandang nih. Ya. Ini tembus pandang nih. Sangat lentur. Ini kalau misalnya kita ngadon pakai tangan tidak mungkin seperti ini. Ya. Ini mau saya kasih lihat adonan yang sangat bagus. Kalis sudah saya keluarkan dari mesin pengadon. Jadi mengadon adonan roti ini memang harus betul-betul kalis. Karena berpengaruh juga apabila adonannya tidak betul-betul kalis, nanti berpengaruh juga ke tekstur rotinya ya. Nanti keempukan roti ini kurang terjaga. Jadi saya sarankan harus menggunakan mesin lebih bagus. Seperti ini tekstur adonan yang menggunakan mesin. Betul-betul kalis. Ini. Ya sangat kalis sekali. Hanya langsung saya bulat-bulatkan. Langsung diletakkan. Ininya beratnya 20 gram, berat adonannya 20 gram. Masuk adonannya 6 pitch. Oke, seperti ini. Langsung di proofing kurang dari 1 jam 30 menit.
paling lamanya kurang dari 2 jam, paling cepat 1 jam 35 menit ya. Oke, adonannya sudah saya letakkan di loyang. Selanjutnya saya istirahatkan kurang dari 1 jam 35 menit. Paling maksimal kita istirahatkan kurang dari 2 jam. Sampai betul-betul adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah itu baru nanti kita topping. Oke, istirahatkan dulu. Oke, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya saya olesin pakai susu evaporasi. Sebelum saya oles susu evaporasi, saya mau kasih lihat kalian seperti apa kemasan susu evaporasi. Ini dia kemasan susu evaporasi. Ini yang kita gunakan sebagai pengoles roti sebelum kita panggang, dioles pakai susu evaporasi. Jadi kalau kita mau mengoles susu evaporasinya, sebaiknya kita membeli susu evaporasi ya. Jadi susu evaporasi ini teksturnya cair, sedikit kental. Memang kemasannya hampir sama susu kental manis. Cuma ini susu evaporasi yang dikhususkan sebagai pengoles roti. Ini serbaguna, bisa untuk campuran adonan roti, bisa pengganti santan, bisa pengganti krim, bisa campuran es buah, kopi ya. Ini serbaguna. Oke. Nah, ini dia susu evaporasinya yang sudah saya kemas. Jadi saya masukin di dalam botol. Apabila adonannya ini sudah mengembang 2 kali lipat, itu lebih baiknya tidak boleh sebaiknya jika kalian mau lebih bagus pakai botol hairspray seperti ini. Karena jika roti sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kita pakai kuas ngolesnya itu bisa turun nanti ya. Jadi tips saya, gunakan botol hairspray yang seperti ini. Susu evaporasinya dimasukin terus disemprot supaya nanti tidak tersentuh kuas. Apabila tersentuh kuas nanti adonannya bahaya, bisa turun yang sudah mengembang seperti ini. Oke, maaf ya, saya lagi bikin vlog. Langsung disemprotkan pakai susu evaporasi. Jadi tidak tersentuh kuas. Jika tersentuh kuas, otomatis nanti bisa turun adonannya. Maaf ya, suara saya seperti komodo, kebanyakan teriak-teriak. Roti disemprot apa kak? Susu evaporasi ya. Jadi kalau kita bikin roti harus dioles pakai susu evaporasi. Saya pakai botol hairspray karena kalau misalnya pakai kuas, ini kan adonannya udah mengembang. Kalau tersentuh kuas nanti dia bisa turun. Maaf baru gabung. Tidak apa-apa. Disemprot itu apa kak? Pakai susu evaporasi ya, supaya rotinya mengkilat. Ini supaya rotinya mengkilat, air ya. Kalau tidak disemprot pakai susu evaporasi, nanti rotinya tidak mengkilat ya.
Oke, setelah dioles pakai susu evaporasi, saya kasih topping gula pasir. Diberi bubuhan gula pasir di atasnya. Secukupnya kita beri. Setelah itu dibubuhin keju parut di atasnya. Rotinya langsung saya panggang. Oke, rotinya langsung dipanggang. Saya memakai api bawah. Langsung dipanggang rotinya. Suhu panasnya 180 Celcius. Waktunya sekitar kurang dari 25 sampai 30 menit. Oke, ditunggu matang rotinya. Iya. Oke, rotinya sudah matang. Selanjutnya saya keluarkan. Seperti ini hasil rotinya. Cantik sekali. Keluarkan. Kak, jual harga berapa, Kak? Salam sukses, Kak, saya dari Kota Padang. Ya, salam sukses juga ya. Jualnya 10.000. Ya, 10.000 saya. Wow. Oke, ini rotinya sudah matang. Rotinya sudah matang. Ini kita tunggu dingin. Setelah dingin baru kita kemas. Jadi kita biarkan dulu dingin. Setelah dingin langsung dikemas. Jangan dibiarkan roti terkena angin lama-lama. Apabila sudah dingin harus dikemas supaya nanti keempukan roti ini bisa terjaga. Oke, rotinya sudah saya keluarkan dari loyang. Selanjutnya didinginkan. Apabila sudah dingin langsung dikemas. Tidak boleh terkena angin lama-lama jika kita sudah mengeluarkan rotinya dari loyang. Apabila kalian bikin roti yang premium, di atasnya premium, ekonomis, apabila terkena angin lama-lama sama saja bohong nanti. Rotinya nanti bisa kurang keempukannya, bisa kering. Jadi setelah dingin langsung cepat-cepat dikemas. Oke, ini rotinya sudah saya kemas, cantik sekali. Ini matangnya merata, cantik sekali. Tidak kempes, kembali lagi koko lagi. Oke, langsung saya buka. Ini satu saya korbankan buat review buat kalian. Ada salep pun nanti ku kasih dari dokter. Hilang itu. Ya, tak ingat itu ya. Panas-panas Lanjut aja nah. Baju yang ringan-ringan. Iya, ini ngaji apa ringan? Kadang-kadang bukan semua ini. Oh iya. Oke, selamat mencoba bikin di rumah.